Seperti ini yang namanya daun tanaman terserang tungau. Dia ujungnya seperti melengkung ke bawah seperti terbakar. Ini diakibatkan oleh tungau. Ini harus cepat diatasi, kalau tidak dia akan menular walaupun di musim penghujan. Nah, yang ini adalah bercak daun basah. Nanti lama-lama menjadi busuk daun seperti ini. Ini juga harus cepat kita kendalikan atau kita cepat obati. Kalau tidak, dia akan cepat sekali menyebar karena di musim penghujan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di sini, tanamannya sangat subur sekali, sangat hijau sekali daunnya. Daunnya sangat lebar, ini batangnya kokoh. Ini tanaman cabai rawit dengan varietas angkasa 89 dan ini sudah memasuki yang namanya fase generatif. Nah, ini ciri-cirinya. Dia sudah pecah cabang, di sini sudah ada keluar bunga ini kawan-kawan nih. Nah, ini bunganya, ini juga. Dan di sini sudah sering kita sampaikan, kita menanam cabai rawit ini kita tumpang sari dengan tanaman kubis. Nah, ini kubisnya. Jadi sudah sangat hijau sekali, sangat subur. Dan tanaman kubisnya kita belum melakukan pemupukan ini kawan-kawan, atau melakukan pengocoran sama sekali. Jadi varietas kubisnya ini adalah Polaris. Biasanya yang tanam kita mereknya Gucci. Kemarin kita cari di toko pertanian lagi kosong. Yang ada hanya Polaris, jadi kita tanam Polaris. Jadi kubisnya kita tanam kiri kanan. Seperti ini. Dan semua sudah ketanam. Sudah sangat hijau sekali. Nah, ini kondisi terkini tanaman cabai rawit yang kita tanam. Jadi cuacanya sangat mendung dan ini pun hujan gerimis kawan-kawan. Kita buatkan video juga, kita paksakan. Dan berapa hari kemarin, kurang lebih 1 minggu, kita tidak bisa melakukan penyepraian sama sekali. Dikarenakan curah hujan cukup tinggi. Jadi ada kendala sedikit di tanaman cabai ini kawan-kawan. Jadi ada beberapa pohon yang diserang yang namanya bercak daun. Nah, kita lihat dulu kondisi yang ada beberapa yang kena bercak daun kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan kita perlihatkan ini bercak daun kawan-kawan, bercak basah ini. Karena seperti yang sudah saya sampaikan, kurang lebih 1 minggu atau 7 hari kita tidak bisa melakukan penyepraian karena cuaca sangat ekstrim, yaitu curah hujan tinggi sekali. Nah, ini biasanya cepat sekali dia menular ini kalau di musim penghujan. Kita potong aja ini, seperti ini. Jadi walaupun hanya beberapa pohon, ini harus cepat kita kendalikan atau kita cepat melakukan penyepraian. Jadi kalau tidak bisa menular, dia sangat cepat sekali biasanya kalau di musim penghujan. Ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi. Memang pada hari-hari sebelumnya belum ada yang namanya terkena bercak daun seperti ini. Tetapi karena seperti yang sudah saya sampaikan, kita tidak sempat melakukan penyepraian. Itu kendalanya karena hujan kawan-kawan. Jadi kalau hujan kita tidak bisa melakukan penyepraian karena curah hujannya cukup keras. Kalau hanya hujan gerimis kita paksakan biasanya melakukan penyepraian. Tetapi 7 hari kemarin benar-benar keras hujannya sehingga kita sama sekali tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Sehingga ada yang kena bercak daun seperti ini. Nah, hari ini pun kita akan mumpung ada walaupun hujan gerimis kita akan langsung melakukan penyepraian kawan-kawan. Kita tidak akan menunda-nunda waktu lagi. Ini namanya bercak daun, ini bercak basah nih kawan-kawan. Nah, seperti ini. Itu ada itu juga sedikit tuh. Kurang lebih hanya berapa pohon ini jalur ini kawan-kawan. Nah,
Nah, jalur yang di sini, nah ini ada juga nih. Ada mungkin 6 pohon ini yang kena ini. Nah di sana juga ada itu 1, 2, 3. Kalau nggak salah itu 4 pohon ada yang kena. Selain busuk daun atau bercak daun basah, ada juga yang tanaman cabai terkena trip, kawan-kawan. Maksud kami maaf, terkena tungau. Nah seperti ini. Ini contohnya. Biasanya kalau di musim penghujan itu tidak sedemikian parah serangan daripada trip maupun tungau, tetapi ini ada juga yang kena. Nah ini seperti ini. Ini contoh tanaman yang terserang namanya hama tungau. Nah, seperti ini. Jadi kalau musim kemarau, kalau ada 1, 2 dalam satu jalur ini yang diserang, itu akan cepat sekali menular. Tetapi musim hujan tidak begitu cepat, kawan-kawan. Tetapi ini pun harus kita cepat atasi. Jadi kalau tidak bisa juga akan menular lebih cepat dia. Ini contohnya seperti kebakar dia ini. Daunnya melengkung ke bawah dia seperti ini. Ini melengkung ke bawah. Keritingnya ke bawah. Ini ada 2 pohon ini berdekatan di 1, 2. Nah di sini seperti ini. Ini tungau, kawan-kawan. Nah kita akan melakukan penyeberangan hari ini walaupun ada sedikit hujan gerimis, kawan-kawan. Nanti ditakutkan kalau ditunda lagi dia akan hujan terus-menerus. Nah seperti ini. Kalau kita lihat tungaunya dia tidak ada karena sangat kecil sekali. Seperti ini dia melengkung ke bawah. Kalau kita buka-buka tetap tidak ada dia, kelihatan dulu. Seperti tidak ada binatangnya, tetapi sebenarnya cairan daun ini sudah dihisap, kawan-kawan, sehingga menjadi keriting seperti kebakar seperti ini. Nah inilah ciri-ciri daun cabai yang diserang oleh tungau. Kalau trip biasanya keritingnya ke atas gini, jadi ada perbedaan. Dan obatnya pun ada perbedaan yang harus kita aplikasikan atau kita pakai. Nah tapi di bawahnya dia aman, dia hanya diserang ujungnya saja, seperti ini. Penyemprotan hari ini untuk mengendalikan yang namanya bercak daun dan ada beberapa busuk daun juga. Kita menggunakan bahan yang pertama adalah Copper WP. Ini merupakan pupuk mineral dan pelapis tanaman. Ini sangat bagus sekali digunakan di musim penghujan. Karena salah satu fungsi daripada Copper WP adalah untuk melindungi daun tanaman dari curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan sifatnya basah, yang menyebabkan keasaman pada daun sehingga terjadi yang namanya bercak daun. Nah dosis Copper WP kita memakai 2 sendok makan dan yang kedua kita mix dengan fungisida langsung, kawan-kawan. Nah biasanya minggu-minggu kemarin Copper WP ini kita mix dengan bahan aktif Mancozeb atau fungisida dengan bahan aktif Mancozeb, tetapi kita sekarang melakukan prowlingan. Kita memakai fungisida bahan aktif Simoxanil. Jadi dosisnya ini kita memakai 2 sendok makan. Copper WP juga 2 sendok makan. Dan yang satu, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada beberapa yang terkena hama tungau, ya seperti ujungnya seperti kebakar. Kita memakai insektisida bahan aktif Diapenturon. Nah kita memakai mereknya Pegasus nih, kawan-kawan. Jadi sangat ampuh sekali untuk mengatasi tungau ini. Nah dosis untuk ini, inseknya kita memakai 1 tutupnya. Ini kurang lebih 10-15 mili nih kalau tidak salah.
Kegiatan kita hari ini melakukan penyepreian untuk mengendalikan hamanya bercak daun serta busuk daun dan serangan daripada tungau yang menyebabkan keriting sudah selesai kita lakukan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.